Salam. Terima kasih pada pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk memberi kesaksian. Seperti yang dikatakan Ibu Gembala tadi, memang benar Tuhan itu sangat baik. Pada saat ini saya juga mengalaminya. Luar biasa Tuhan itu pada kami pada hari ini. Karena anak saya juga luar biasa juga bandelnya. Saya sempat sudah tak mampu lagi untuk memberi pengarahan kepada anak saya ini. Dan mungkin ibu-ibu tahu baru berapa lama sih saya di gereja ini. Ini semua juga saya datang ke gereja ini, mendaftar di gereja ini bukan karena kemauanku. Saya mengikuti kemauan anakku. Karena anak saya di gereja saya yang lama, sampai 5 kali berturut-turut dia pulang. Gak sempat selesai saya menjemput di tempat gereja itu, anaknya sudah pulang. Saya lemas, kenapa anak saya jadi begini? Akhirnya saya tanya dia, kenapa kau seperti ini nak? Dia minta, saya tidak mau di gereja itu. Maunya di mana? Di sini. Benar, benar. Saya ikutin. Kalau kita lihat, orang tua itu harus diikuti perintah anaknya. Kalau sekarang, orang tua mengikuti anak. Saya tidak masalah, nggak apa-apa saya dibilang orang tua kayak mana, saya nggak mau. Yang penting anak saya bisa berubah, itu patokan saya. Tapi walaupun begitu bapak-bapak, ibu-ibu, anak saya itu juga tidak berubah, nggak mau ke gereja ini. Saya tanya lagi mau kau apa, permintaannya dia, ibunya nggak usah kerja. Kami sepakat, kami yakan, yang penting anak saya ini bisa berubah, itu dalam hati. Sepakat kami, ibunya tidak bekerja. Saya ngomong sama dia, kalau mama kau nggak kerja, perekonomian kita belum mencukupi. Tapi tidak masalah bagi saya. Ternyata mamanya tidak kerja. Apakah anak saya itu sudah sadar? Belum. Belum juga. Saya sampai jenuh untuk menasehatinya. 3 kali cobaan yang ada pada anakku ini. Pertama, dia ngambil kunci motor, dia pergi tabrakan. Hancur motorku. Udah hancur motor, dia boncengan 3 orang. Tapi anakku tidak kenapa-apa, hanya tergores sininya aja. Temannya hancur semua mukanya. Motor itu udah kebuang karena udah hancur. Itu percobaan pertama. Percobaan kedua, anakku itu ada temannya maghrib kalau tidak salah datang menjemput. Ada si Aldonya di depan saya. Bilang aja lagi tidur. Padahal enggak. Tidurlah dia, kami bilang. Akhirnya temannya pergi. Pagi kami dengar temannya itu kegeret kontainer sampai sekarang. Itu cobaan kedua. Cobaan ketiga, ada temannya mengajak si Aldo mau jalan-jalan. Aldonya juga nggak mau. Dengar berita masuk penjara itu anak karena begal. Memang cobaan ke si Aldoku ini udah keterlaluan banyak. Tapi yang sekali inilah benar-benar habis harapan saya. Harapan saya sudah tidak ada anakku ini. Karena apa? Dia pergi dari JIS. Enggak, biasanya dia itu terlambat pulang, tapi pulang dia jam, kenapa? Itulah mungkin karena udah waktunya kali, akhirnya terlambat dia pulang, sampai di gang 21 yang dekat bawah tol masjid, ketemulah dia dengan lawannya, tapi dia tidak mengenal itu lawannya itu. Habis dia mau berbalik, rupanya kepleset dia jatuh, temannya udah lari, disitulah dia dibacok, dia dihacok, dia udah pasrah, si Aldo kami juga udah pasrah. Akhirnya temannya dia balik lagi, kenapa si Aldo tidak ada? Disamperin, dilihat si Aldo udah tergeletak di situ. Takut teman-temannya ini orang itu datang lagi, akhirnya dibawa si Aldo ini ke pemancingan. Bukan dibawa ke dokter, dibawa ke pemancingan, menunggu ada motor. Bayangkan itu bapak-bapak, ibu-ibu, darah itu bagaimana. Darah itu luar biasa banyaknya. Setelah itu temannya mengambil jaketnya, dibungkuslah lubang yang di punggungnya itu dengan jaketnya karena takut kena angin. Baru dibawa orang itu ke dokter, yang paling temannya itu paling setianya, Aldo, kau Kristen, saya Islam, katanya. Kalau sama kami istighfar, kau sebutkan nama Yesusmu, katanya orang ini. Akhirnya si Aldo selalu mengucapkan itu. Sampai ke rumah sakit si Aldo itu, sampailah dia dirawat di sana di rumah sakit. Saya jam 2 itu memang udah nggak ada. Udah ada bayanganku, tak kayak mana ke si Aldo. Tapi saya jam 2 keluar, karena aku sakit pada saat itu. Bayangkan Bapak, gula saya 495.
Darah tinggi saya 195. Kumpul di situ penyakit saya pada saat itu. Terus saya cari dia jam 2 malam. Di lapangan itu saya cari dia nggak ada. Biasanya kalau aku mencari itu pasti dapat. Tapi tumben satu hari itu dia nggak dapat. Akhirnya saya lemas, langsung tidur saya. Tapi tidurnya juga entah kayak mana. Lang 1 jam datang berita. Bapak Aldo, Aldo di rumah sakit. Brut, langsung begitu pikiran saya. Ada apa ini ya Tuhan? Pikiran saya. Kami langsung berdua pergi ke rumah sakit. Saya udah gak mikirin apa-apa. Saya langsung goyang lemes tak kayak mana lah. Udah begitu kami lihatlah si Aldo. Biasanya bapak-bapak tahu kan, kalau tidak ada pertanggung jawab, pasti nggak dikerjain itu anak. Tapi puji Tuhan, kami datang si Aldo sudah diperban semua. Dirawat dengan baik dengan dokter itu. Setelah itu, saya baru mengurus administrasinya sama istriku. Setelah saya mengurus administrasinya dengan istriku, terus terang Bapak Ibu, aku itu tidak punya duit. Tidak punya uang saya. Di situ saya mendengar bahwasanya tidak bisa pakai PJS. Saya langsung jatuh, langsung pingsan saya karena tidak bisa pakai PJS. Mungkin Bapak juga tahu undang-undang PJS. Kalau kena bacok, kecelakaan, itu tidak bisa pakai PJS. Tapi itulah, saya pasrah kepada Tuhan. Apapun dengan jalan yang terbaik, itu kupasrahkan kepada Tuhan semuanya. Karena aku juga, terus terang, saya ini peminat orang yang tajam. Saya sering di kerjaan itu saya nggak pernah tidur. Membaca Murtadin, mendengar Murtadin dari pagi ketemu pagi. Itu saya. Murtadin yang terutama sekali kagumi adalah Bom Bom. Bom Bom itu sama kasusnya sama saya. Dia bertobat preman. Dia bertobat, udah dilihat foto anaknya sakit kayak gini. Tapi dengan percaya dia kepada Tuhan, akhirnya anak kembali. Saya juga sempat seperti itu. Di kerjaan, saya berdoa. Tuhan, inilah yang terbaik bagiku. Tolong sembuhkan. Saya tidak percaya dengan dokter-dokter, saya hanya percaya denganmu ya Tuhan. Tumpangkan tanganmu kepada dokter Tuhan. Saya bilang. Setelah itu kami masuk, dipanggil sama dokternya. Si Aldo mau dioperasi. Waduh. Tapi memang muka kami sedih. Istri juga sedih mukanya. Sedih, nangis memang kami nangis. Tapi di hati kami apa ya gitu, gembira, nggak begitu apa kali. Itulah kenapa aku bisa begini ya. Dipanggil, dibuka fotonya hasil ronsen. Bapak, lihatin. Ini paru-parunya bocor. Waduh. Kalau sudah paru-paru bocor, apa bagaimana lagi? Bacokan itu ada 3, di punggung, di kaki, di tangan. Di kaki itu 8 jahitan, di tangan 6 jahitan. Ini yang paling parah, tembus ke paru-paru. Itulah katanya. Jadi udahlah, masuklah ke operasi ini. Aku tidak bisa masuk, yang bisa istriku. Dipanggillah istriku. Bu, ini mau dioperasi. Setelah dioperasi nanti anak ibu akan dikasih di ruangan. Aku nggak tahu, lupa aku nama ruangannya. Cuma 3 hari tidak boleh dijenguk. Coba bayangkan ibu itu ruangan yang 3 hari tidak boleh dijenguk. Gara-gara paru-parunya. Aku juga sudah lihat bahwasanya paru-parunya itu memang benar bolong. Tapi dipanggilnya istriku dengan dokter itu. Puji Tuhan, ini yang saya tunggu. Kata istriku ke dokter itu. Silakan ibu berdoa. Berdoalah istriku sendiri. Setelah didoakan, kupasrahkan ke Tuhan, anak itu dibawalah ke ruangan operasi. Dibawa ke ruangan operasi dari jam 2 sampai jam 3 baru selesai. Dengan harapan kami nggak ada lagi harapan kami untuk dibawa ke ruangannya dia. Udah, nggak bisa lagi dijenguk. Tapi itu mujizat Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kami dipanggil, Bapak dan Ibu pergi ke ruangannya. Di lantai 15 ruangan si Aldo kami ini. Ngapain kami kesini sedangkan si Aldo kan gak boleh gini. Udah lama lagi si Aldo nya datang. Loh, istriku tanya, Ibu kok gak ke ruangan ini? Aduh Bu, aturannya Ibu bersyukur. Berarti dia gak begitu parah. Itulah bapak-bapak keajaiban Tuhan ini. Bolong hilang terhapus dengan doanya istri saya. Luar biasa bagi kami. Setelah itu bapak-bapak, memang ngeri kali. Pikiranku juga udah entah kayak mana, tahu sendirilah bapak ibu saya sakit. Benar-benar entah kayak mana lah pikiranku. Kacau lah semuanya.
karena memikirkan anakku ini bandelnya kayak gitu itu. Tapi Tuhan selalu mengasihi kami. Anakku ini, bayangkan Bu, dari jam berapa ke jam berapa si Aldo udah kehabisan darah. Kalau enggak karena Tuhan, saya rasa tidak mampu. Tapi dia masih tegar bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi itu. Udah banyak darah yang keluar. Itulah keajaiban Tuhan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau istri saya selalu menangis saja, ya kayak mana sih kalau anaknya seperti itu. Tapi saya salut, dokter itu memanggil istri saya. Apa kata dokter itu kepada istri saya? Luar biasa doai. Sehingga penyakit yang tadinya bolong kita lihat bisa tertutup, nggak ada. Cuma ototnya aja yang tergores. Itulah sudah diperbaiki sama dokter. Kami mengucapkan puji syukur kali kepada Tuhan. Karena kayak gitu kita udah was-was paru-parunya. Kalau sudah kena paru-parunya, harapan saya dia itu hidup kecil pada saat itu. Kemurahan hati Tuhan, kita tidak bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kebaikan Tuhan nyata kami alami. Tapi terus terang, istri saya di sini yang benar-benar berdoa. Teringat lagi saya dikuatkan dengan doa Abang Theo. Kalau tidak salah doanya, judulnya singkat aja saya bilang, jangan jenuh-jenuh. Itu tidak salah. Di waktu doanya Bang Theo begitu itu, benar-benar saya dikuatkan. Doa itu, tadinya saya sudah nggak ada kayak gini. Tapi Bang Theo pada saat itu, jangan jenuh berdoa kalau tidak didengar Tuhan pakai mana. Tapi nyatanya inilah, kupasrahkan semua ke Tuhan, semua bayarnya gratis. Tidak ada kami paksa kayak mana. Paling saya nanti lari ke RW untuk meminta keringanan. Itu pemikiran saya terakhir. Tapi dipanggilnya Mama Sirio ke sini Bu. Ibu jangan naik ke berdoa Bu. Kalau masalah biaya jangan pikirin. Nanti kan dikerjain dulu biar sehat dulu. Nanti terakhir kan nanti ditagih berapa biayanya. Ibu jangan tahu, ibu masih ada kesempatan untuk cari utangan kata dokter ini. Kami juga iyalah kata, tapi percaya ibu kepada saya, urus ke kantor polisi katanya. Karena pendaftar pertama aku udah bilang PJS gak bisa. Untuk apa ngurus ke polisi? Tapi saya iakan juga. Saya uruslah ke kantor polisi. Puji Tuhan semua gratis kami bantu. Gak ada sen pun. Orang yang mengantarkan si Aldo kami minta uang ke saya masih saya mengurus dokumen. Wah aku benar-benar gak ada. Saya bilang sama anak itu, Bapak gak punya duit nak. Nanti kalau kamu mau pulang saya antar, tapi tunggu bayar sini. Tapi dia tidak mungkin karena kelamaan dia pulang jalan kaki. Dari RT 13 itu anak jalan kaki dari Koja. Kemarin setelah si Aldo pulang dia datang. Aku kaget. Saya tanya, kau kemarin ku cariin kemana nak? Saya pulang saya takut marah-marah. Enggak, saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya kasih sesuatu sama anak itu. Karena dia kebaikan. Cobalah anak-anak itu bisa mengorbankan anak saya di dalam bukanya juga luar biasa semuanya. Inilah kebaikan Tuhan itu. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang ada anak-anak kita yang seperti yang kualami, jangan jenuh-jenuh untuk mendoakannya. Saya juga seperti itu. Tadinya saya tidak percaya kok. Benar enggak? Tuhan tunjukkan mujizatmu. Benar nyata itu. Tidak ada 1% pun dan tidak ada terhambatnya pun jalan kami sekecil apapun. Si Aldo itu maaf kata mau buang air kecil, nggak tahu istri saya kemana itu buang air kecil. Tapi datang itu suster, diambilnya air minumnya, pakai ini Bu katanya. Luar biasa. Dari sekecil apapun dikasih petunjuk kami sampai dia pulang. Sampai sekarang dia tegar. Dokter itu mengatakan apa? Setelah pulang si Aldo, disamperin ke si Aldo. Aldo, luar biasa. Fisiknya kuat. Memang saya akui fisik anakku itu. Tapi ya mudah-mudahanlah Bapak, Ibu-ibu, anak saya itu, harapan saya berubah. Karena dia bertobat pada saat itu, mamanya dipeluk,
dia mengucapkan maaf kepada mamanya. Tadinya aku udah pasrah untuk mati, Ma. Tapi karena wajah mama ada di wajah aku, terus wajah mamanya katanya, ada bukan wajah bapaknya. Berarti mamanya memang benar-benar doanya itu selalu lindungi anaknya. Jadi kepada ibu-ibu juga harus begitu. Karena wajah mama si Rio yang ada di wajah, sehingga dia semangat lagi hidup. Itulah si Aldo kami itu. Jadi kami juga mohon bantu. Terima kasih atas kesaksian saya ini. Shalom, saya mau menambahkan sedikit karena itu tadi kesaksiannya udah benar, tapi karena saya yang di rumah sakit, saya memang melihat mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa dalam keluarga kami. Dari IGD udah disaksikan suami saya memang, tapi suami saya kan nggak begitu ngelihat karena saya semua yang menemanin si Aldo dari IGD sampai Rongseng sampai USG. Memang benar doa saya cuma begini, Tuhan mampukan saya, jangan sampai saya pingsan Tuhan, supaya saya bisa menangani anak saya ini, supaya bisa saya lihat anak saya ini. Tapi Tuhan mampukan saya tidak pingsan, saya tidak lemas, cuma saya nangis. Enggak terasa air mata saya selalu bercucuran. Anak saya juga ngelihat saya, dia miring ngelihat saya, dia cuma manggil gini. Apa nak, saya bilang, gimana? Saya bilang, ini kan mama udah bilang, kamu jangan, nggak pernah kamu dengar mama. Diginiin mata saya, jangan nangis mama, jangan nangis. Aldo berubah mama, katanya gitu. Tuhan itu luar biasanya, memang suami saya tadi udah cerita. Di waktu ditunjukkan rongseng hari Sabtu, kata ibu, anak ibu dioperasi hari Senin. Iya dok, lakukan yang terbaik buat anak saya. Terus bu, ditunjukkan rongseng, bilangin kemungkinan paru-paru anak ibu ada 3 yang kena, tapi 1 kayaknya lebih parah bu, kemungkinan bocor. Saya nggak berhenti nangis, Tuhan mungkin saya kalau nggak pakai masker mereka ngelihat mulut saya komat kami. Saya bilang, Tuhan ini hanya dokter yang berkata, tapi saya percaya mujizat Tuhan. Ini hanya tangan Tuhan memberkati tangan-tangan dokter sama perawat Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya paru-paru anak saya bocor. Saya hanya percaya mujizat dari Tuhan, saya bilang gitu. Terjadi saudara, terjadi mujizat Tuhan itu di waktu pendek cerita, soalnya saya tadi udah cerita hari Senin pagi-pagi jam 5:30, karena saya di rumah sakit terus, saya nggak pernah pulang. Datang dokter bilang, Bu, anak ibu nanti sekitar jam 9 dioperasi ya bu. Iya dok, nggak apa-apa, lakukan ya dok yang terbaik. Iya bu, tapi ibu berbawa dalam doa ya, katanya. Iya bu, ya dok. Soalnya kemungkinan anak ibu nanti habis dioperasi ini masuk ruang picu. Ruang picu ini bu, nggak bisa dikunjungin selama 3 hari. Soalnya harus steril karena masalah bagian dalam paru-paru. Nggak apa-apa dok, saya bilang yang penting anak saya sehat. Ya udah bu ya, berdoa buat anaknya ya bu ya. Terus anak saya masuk ruang operasi, saya ke lantai 5 saya dipanggil, ibu masuk. Saya masuk, ibu digantiin baju anak ya. Iya saya ganti baju anak saya rapiin. Masuk ke begitu banyaknya mau dioperasi, sampai banyak sekali. Jam 11:13 masuk ruang operasi, kami sudah nunggu di luar. Jam 12:08 saya dipanggil, ibu orang tua Satria. Iya dok, tolong ibu masuk ke dalam. Dikirain saya udah kelar dioperasi, ternyata saya mau tanda tangan bius. Loh, anak saya belum dioperasi dok. Belum, masih baru masuk ke ruang operasi bu. Anak ibu doain dulu. Saya doain anak saya bilang, Aldo kamu berdoa. Kamu baca aja doa Bapa kami di surga sampai kamu masuk ruang operasi. Iya mak. Itulah saya bilang ke anak saya bilang, Tuhan, anak dokter ini hanya perantara Tuhan, namun penyembuhnya hanya Engkau Tuhan. Sembuhkan anak saya Tuhan, saya tidak mau paru-paru bocor Tuhan. Saya tidak mau Tuhan, anak saya mau pulih Tuhan biar bisa sekolah. Itu aja saya bilang saudara. Saya berdoa, terus saya tidak makan, saya tidak minum sampai anak saya kelar operasi. Saya tidak mau makan Tuhan sampai saya selesai anak saya operasi. Itu aja saya bilang sama Tuhan. Begitu udah hampir jam 4 saya dipanggil. Dibilang gini, ibu masuk ke ruangan yang semula, ruang 15, kamar 15, lantai 15. Saya heran loh, kenapa ke lantai 15? Katanya tadi ruang picu. Tapi saya nggak nanya dulu. Begitu nyampe ke ruangan saya bilang, sus anak saya bukannya di ruangan picu. Ibu bersyukur, katanya gini. Doa ibu bagus, katanya doa ibu baik. Anak ibu tidak apa-apa, hanya kegeset paru-paru. Saya kurang jelas lagi. Hari Selasa pagi dokter ngecek lagi, saya tanya lagi dokternya.
Katanya luar biasa Bu, doa ibu ini katanya. Kemungkinan tadinya kan kami bilang paru-paru yang kena Bu, ternyata tidak. Hanya ototnya sedikit kegesek. Ya Tuhan, saya tidak berhenti berdoa Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan, begitu baiknya Tuhan. Sampai saya nangis, kata dokternya, Mbak Ibu jangan nangis, jangan bersyukur Bu. Sampai datang lagi yang ngantar dia waktu ke ruang operasi. Saya dilihat besoknya, lu anak ibu waktu diperiksa, lu anak ibu nggak jadi ruang picu ya? Enggak Mas, anak perawat laki-laki, enggak Mas. Saya bilang, aduh doa ibu luar biasa ya katanya. Padahal perkiraan kami itu ruang picu dan ibu katanya. Itulah mujizat Tuhan saudara. Saya bersyukur sekali, cuman itu yang saya andalkan Tuhan. Engkau Tuhan luar biasa dalam hidupku Tuhan, Engkau luar biasa. Sampai kemarin pulang saudara hari Jumat, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Begitu juga ke polisi dilancarkan Tuhan. Saya ada yang ngajari dokter, saya diajari ibu jangan khawatir, jangan takut, urus saja ke polisi. Padahal pertama itu dibilang nggak boleh BPJS, tapi nggak boleh BPJS. Ibu jangan takut, ibu dengar aja omongan saya Bu, ibu ke polisi aja. Luar biasa polisi juga pada hari Sabtu siang itu juga polisi sudah datang 1 orang sampai foto-foto sama si Aldo. Terus waktu habis operasi juga hari Senin malam itu polisi datang 6 orang. Anak saya ini diselidikin, dikirain kali anak saya ini ikut tawuran. Jadi pintar juga polisinya, dibilang, kira-kira kamu tahu wajahnya enggak? Saya enggak tahu Om, katanya gitu. Jadi waktu anak saya itu, gimana kamu bisa dibacok, katanya gitu. Anak si Aldo ini bilang dia mau belok ke gangan kita, ternyata lari sana sini udah bawa golok, bawa parang. Dia itu karena jatuh sendalnya rusak makanya dia kena. Jadi waktu kena itu kamu gimana? Dia karena udah duduk begini dia tangannya, jadi kena satu di sini, kena kaki. Terakhir cuman dengar katanya si Aldo bilang gini, cuman saya dengar aja Om, cuman orang itu ngomong harus habis lu, mati lu. Itulah kata ucapan itu, harus mati lu di tangan gua gitu. Padahal dia nggak kenal si Aldonya. Terus begitu jatuh dia di sininya kena, udah dalam saudara sininya kena. Tapi itulah pertolongan Tuhan juga. Kata si Aldonya itu parangnya langsung bengkok. Kalau nggak bengkok habis, mati dulu dia baru orang itu selesai. Bisa lari dia gitu jauhnya, disamperin temennya. Itulah saudara, terus Tuhan tuntun anak saya. Itu doa saya, cuma itu kata dia, Mak udah sadar nih, udah habis operasi udah 2 hari, bilang, Mak di waktu Aldo pingsan, waktu Aldo dibacok, wajah mama yang aku lihat, kayak mama nangis ngeliat saya. Dia juga mikirin, kata di GD apa yang terbiaya. Dia dengar, soalnya waktu pertama masuk itu juga mereka bilang ini nggak boleh BPJS, harus bayar. Dia cuma mikir, katanya apa uang mama mau bayar saya, itu doang. Makanya kata dia, wajah mama saya lihat, mama nangis ngelihat saya, katanya gitu. Itulah doa mama. Kamu melangkah dari rumah, walaupun jam berapa jam, mama selalu doain, lindungi anak saya Tuhan, dimanapun anak saya berada lindungi Tuhan. Kebetulan saudara malam itu memang saya juga nggak bisa tidur. Saya bangun lagi, udah gelisah, memang udah ada firasat, udah gelisah. Ya itulah jam 3:30 itu ada kabar begitu. Itulah saudara, tolong terus didoakan anak saya. Puji Tuhan anak saya sekarang tinggal proses pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.